Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ibu Sulistiawati akan melanjutkan mata pelajaran IPA paket B modul 5 dengan materi radiasi di sekitar kita. Tujuan materi kita kali ini yaitu untuk mengetahui sumber-sumber radiasi dan dampaknya terhadap manusia. Apa itu radiasi? Radiasi adalah pemancaran dan perambatan gelombang yang membawa tenaga melalui ruang atau antara. Misalnya pemancaran dan perambatan gelombang elektromagnetik dan gelombang bunyi. Radiasi juga dapat disebut dengan penyinaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa radiasi bukan hanya radiasi nuklir, tetapi juga radiasi lain seperti gelombang radio, kemudian gelombang televisi, pancaran sinar matahari. Banyak orang beranggapan bahwa kata radiasi hanya terkait dengan reaktor nuklir atau bom atom. Yang tidak banyak diketahui sesungguhnya adalah bahwa alam di sekitar kita juga merupakan pemancar radiasi, bahkan merupakan sumber radiasi satu-satunya bagi orang yang tidak bekerja dengan reaktor nuklir atau tidak terkena radiasi dari tindakan medis. Tanpa kita sadari, tubuh kita sesungguhnya juga terkena radiasi setiap hari. Sumber alami radiasi bersumber dari benda langit dalam tata surya dalam bentuk partikel berenergi tinggi atau radiasi kosmis, sinar matahari, unsur radioaktif pada kulit bumi yang sudah ada sejak adanya bumi, serta makanan, minuman, dan udara yang kita hirup. Bahkan, tubuh manusia juga mengandung zat radioaktif, yaitu karbon 14, potasium 40, dan polonium 210. Tidak terlihat secara kasat mata, tetapi radiasi ada di sekitar kita. Dalam jumlah yang tepat, radiasi bermanfaat. Tapi dalam jumlah yang besar dan cepat terlepas di udara, akibatnya mematikan. Ada dua tipe radiasi, yaitu radiasi non-ion, yaitu jenis radiasi yang dipancarkan melalui gelombang, misalnya gelombang suara, radio, atau ultraviolet. Radiasi ini juga membuat benda-benda seperti ponsel, radio, microwave, dan mesin ultrasound bekerja. Radiasi non-ion memiliki spektrum elektromagnetik yang rendah. Walau dalam jumlah besar bisa berbahaya, tetapi radiasi tipe ini tidak bisa mengubah kimia molekul pada manusia atau benda. Yang kedua adalah radiasi ion. Sumber radiasi ion alami adalah cahaya kosmik dari matahari dan bintang, serta elemen dalam tanah. Sementara yang buatan manusia misalnya alat ronsen dan CT scan, atau terapi radiasi untuk pengobatan kanker. Radiasi tipe ini tergolong berfrekuensi tinggi dan memiliki kekuatan yang cukup untuk membelah atom dan mengubah kimia molekul. Pada manusia, dosis tinggi radiasi ion akan mengubah DNA yang bermanfaat dalam terapi kanker, tapi juga berbahaya jika dosisnya tidak diatur. Nah, ini adalah sumber-sumber radiasi di sekitar kita. Ada radiasi alami dan radiasi buatan manusia. Sumber-sumber radiasi di sekitar kita yaitu misalnya sinar kosmik, tanah, udara, makanan, aplikasi kedokteran, barang-barang konsumtif, uji coba nuklir, pembangkit listrik, tenaga nuklir.
Dampak radiasi bagi tubuh kita. Salah satu contoh sumber radiasi di sekitar kita yang tidak disadari sebenarnya sangat mempengaruhi tubuh kita adalah pemakaian telepon seluler. Tingginya frekuensi pemakaian telepon seluler dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi tubuh kita. Ponsel menggunakan gelombang elektromagnetik dalam mengirim dan menerima pesan. Gelombang elektromagnetik ini dapat menyebabkan pemanasan pada jaringan tubuh. Jaringan tubuh dipanaskan oleh rotasi dari molekul polar yang disebabkan oleh medan elektromagnetik. Pada saat seseorang sedang menelpon dengan ponsel, efek pemanasan ini akan terjadi pada permukaan kepala dan mengakibatkan kenaikan suhu. Otak memiliki kemampuan untuk membuang kelebihan panas melalui sirkulasi darah. Namun, kornea mata tidak memiliki pengaturan suhu, dan dari percobaan pada kelinci ditemukan bahwa radiasi ponsel dapat menyebabkan katarak. Berikut ini adalah beberapa cara yang disarankan agar tubuh kita mampu mempertahankan diri dari pengaruh radiasi penggunaan telepon seluler. Yang pertama, aktifkan speaker. Menggunakan speaker saat berbicara akan mengurangi energi atau tingkat kekuatan radiasi ponsel. Yang kedua, SMS-an saja. Dengan mengirim teks berarti membatasi durasi paparan radiasi dan menjaga jarak ponsel dari kepala dan tubuh kita. Selanjutnya, pilih offline mode. Saat ponsel tidak digunakan, biasakan untuk mematikannya atau atur menjadi offline, standalone, atau flight mode yang akan mematikan transmitternya. Selanjutnya dari kuping kiri ke kuping kanan. Bila ada kondisi yang mengharuskan Anda menelpon, cobalah memindahkan ponsel dari telinga kiri ke telinga kanan berulang kali. Hal ini bisa membatasi paparan pada satu sisi kepala saja, yang sering dikaitkan dengan meningkatnya resiko tumor otak dan kanker kelenjar ludah pada telinga yang sering digunakan untuk mendengarkan ponsel. Selanjutnya, hindari ruang sempit. Saat berada di lift, kereta, atau mobil, sebaiknya tidak usah sering-sering menelpon. Yang keenam, perhatikan sinyalnya. Jangan menggunakan ponsel ketika sinyalnya lemah atau ketika kita sedang berkendaraan di dalam mobil yang melaju sangat cepat. Hal ini secara otomatis akan memicu kekuatan sinyal hingga maksimum, karena ponsel berusaha terhubung ke antena relay yang baru. Selanjutnya, jangan lama-lama. Menelepon sebaiknya tidak usah terlalu lama. Yang kedelapan, kurangi bermain-main dengan smartphone. Perangkat iPhone menghasilkan emisi yang lebih tinggi daripada ponsel, karena bergantung pada energi dari baterai untuk melakukan aktivitas email, koneksi internet, dan mendisplay warna. Selanjutnya, jauhkan ponsel ketika belum tersambung. Setelah menekan tombol nomor ponsel, jangan langsung mendekatkan ponsel ke telinga. Saat itu ponsel sedang berusaha terkoneksi dan sedang mengirimkan sinyalnya yang terkuat. Jangan mengantungi ponsel. Dalam suatu penelitian, ditemukan bahwa pria yang membawa ponselnya di dalam celana cenderung memiliki jumlah sperma yang 25% lebih rendah dibandingkan dengan kelompok pria lain yang tidak menyimpan ponselnya di saku celana. Bagian lain dari tubuh menyerap radiasi pada intensitas yang berbeda, dan jaringan testikuler kemungkinan juga lebih mudah diserang. Jangan meletakkan ponsel di tempat tidur. Kita memang membutuhkan alarm pada ponsel untuk membantu kita bangun di pagi hari, tetapi jangan meletakkan ponsel di dekat posisi kepala kita. Medan elektromagnetik bisa mengurangi produksi melatonin pada tubuh dan menyapu radikal bebas yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan DNA. Kerusakan DNA dapat menimbulkan resiko kanker dan penyakit lain. Nah, demikianlah cara-cara yang disarankan dalam menggunakan telepon seluler.
Demikianlah materi kita kali ini. Minggu depan kita akan melaksanakan uji kompetensi modul 5. Selamat belajar, IPA menyenangkan, kamu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.